Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita berjumpa kembali dengan saya lewat channel Maspul Elektronik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu TV tabung, yaitu TV merek Polytron dengan ukuran 21 inch. Adapun tipe TV Polytron ini yaitu MX62 UV83. TV ini kita belum tahu permasalahannya apa, karena usernya juga tidak memberikan informasi. Tapi yang jelasnya karena TV ini sudah masuk di tempat saya ini, berarti ada permasalahan pada TV tersebut. Jadi sebelum kita membongkar TV ini, kita akan tes dulu untuk melihat apa yang muncul pada layar atau TV ini apakah menyala atau tidak. Jadi kita tes. Saya colokin kabel TV-nya. Kemudian saya tekan tombol power pada TV sebelah kiri. Tolong diperhatikan lampu indikatornya apakah menyala atau tidak. Saya tekan tombol powernya. Ternyata sobat-sobat, lampu indikator tidak menyala. Saya ulangi lagi, tekan kembali. Masih tidak ada. Masih tidak menyala. Inilah kerusakannya sobat-sobat. TV ini tidak menyala. Ada dua hal kemungkinannya. Tidak menyala karena arus terputus yang dari sumber PLN masuk ke regulator input terputus sehingga tidak masuk di rangkaian regulator, alias mati total. Bisa juga mati arus atau tegangan tetap masuk di regulator input, tapi regulator tidak berfungsi atau bekerja. Yang ketiga bisa juga masuk tegangan atau masuk arus ke regulator input, kemudian regulator bekerja tapi tidak bisa keluar tegangannya karena ada korslet di output regulator, ada korslet di rangkaian, apakah di horizontal. Jadi kita akan memeriksanya. Oke sobat-sobat, TV ini telah saya buka penutupnya. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, mohon kiranya tonton terus video ini, jangan di skip agar bisa melihat secara keseluruhan cara memperbaikinya sampai berhasil.
Oke, kita lanjut. Kita sudah lepas kabel-kabelnya. Terlebih dahulu kita cek apakah ada yang tanda-tanda komponen yang bermasalah pada bodinya atau terbakar atau gosong. Ternyata aman. Jadi langkah awal kita nyalakan dulu kembali, baru kita tes tegangannya apakah ada tegangan masuk. Oke sobat-sobat, saya colokkan kabelnya dulu untuk memeriksa apakah tegangan masuk atau tidak. Kita tes dulu di elko regulator, elko tegangan tingginya, apakah ada tegangan atau 0 volt. Ternyata sobat-sobat, tegangan di regulator input normal 333 volt. Berarti TV ini tidak mati total. Berarti TV ini tidak mati total karena ada tegangan masuk. Cuma tegangan outputnya yang tidak beres atau gangguan. Nah, kita tes dulu tegangan outputnya apakah ada. Kita tes tegangan B plusnya. B plus. Tegangan B plus nilainya 3 volt. Tegangan belas voltnya tidak ada, 0. Tegangan IC memori 5 voltnya ada. Tegangan 16 volt tidak ada. Hanya 0,5. Ternyata boleh dikatakan keseluruhan tegangan tidak normal.
hanya 3 volt. Hanya 3 volt yang tegangan audio. Oke sobat-sobat, saya lepas dulu. Apakah ada penyimpanan tegangan pada elko regulator? Elko tegangan tinggi di regulator, apakah ada tegangan tersimpan atau ternyata elko tegangan tinggi di regulator tegangannya tinggal 14, tidak menyimpan tegangan. Biasanya kalau bermasalah regulator atau output regulator, biasanya ada tegangan tersimpan di elko 300 lebih, kurang lebih 300. Namun hal ini langsung menurun, beberapa detik langsung menurun menjadi 13 volt. Jadi langkah selanjutnya kita tes dulu dengan ohmmeter tegangan B-nya apakah terhubung singkat atau tidak. Ternyata sobat-sobat, tegangan B-nya, B plusnya terhubung singkat, sehingga tegangan menjadi drop semua. Jadi kita lihat dulu, kita lepas dulu transistor horizontal outnya. Biasanya transistor horizontal out yang bermasalah ataukah FBT-nya yang sudah short dengan GND, bisa juga dioda output regulator yang menuju ke B+. Jadi kita lepas dulu transistor horizontal outnya.
Oke, sobat-sobat, transistornya sudah saya lepas. Kita ukur dulu apakah dia short, emitor dengan basis. Saya balik, masih goyang. Nah, ini kan ada jumper dioda, jadi dia timbal balik. Emitor dengan basis dengan kolektor. Ternyata transistor ini sudah short. Kolektor dengan basis, kolektor dengan emitor. Saya balik, goyang juga, balik goyang juga. Ternyata inilah yang menyebabkan tegangan hilang. Jadi kita coba dulu nyalakan apakah tegangan sudah naik sebelum mengganti transistor horizontalnya. Saya tes di horizontal inputnya 131 volt. Ternyata tegangannya sudah naik, sobat-sobat. Tegangan 5 voltnya sudah oke. Tegangan 35 volt sudah hadir. Oke, kita ganti dulu transistor horizontal outnya. Oke, sobat-sobat, nomornya transistor ini adalah MD 1803. Kebetulan tidak ada saya punya, habis. Jadi saya ganti dengan persamaan. Walaupun agak besar bodinya, tapi bisa juga dipakai menggantikan transistor horizontal yang kecil ini. Tapi kekuatannya kurang lebih hampir sama. Datasetnya hampir sama. Sama-sama 1500 volt kolektornya. Oke, saya pasang dulu transistornya. Di sini tempatnya, sobat-sobat. Ini tempatnya. Saya pasang dulu. Oke, sobat-sobat. Setelah pemasangan transistor
horizontal laut. Kita akan solder dulu kaki-kakinya. Oke sobat-sobat, kita akan tes TV ini setelah pergantian transistor horizontal laut. Oke sobat-sobat, kita tes TV-nya apakah sudah menyala. Oke, saya colokin kabel TV-nya. Kemudian saya tekan tombol power. Perhatikan teman-teman, lampu kontrolnya, lampu indikatornya. Ada kedipan merah di lampu indikator. Berarti lampu indikator sudah menyala. TV-nya sekarang sudah on. Alhamdulillah. Raster sudah muncul. Raster Polytron. TV ini sudah menyala. Namun ada gangguan sedikit, yaitu ada warna merah bagian atas dengan warna hijau bagian bawah. Itu nanti kita bisa hilangkan melalui pakai magnet, medan magnet. Kita sapu. Oke. Saya matikan TV-nya. Demikianlah sobat-sobat proses perbaikan TV ini, yang mana TV ini tidak menyala sama sekali, biar lampu indikator tidak menyala juga. Setelah kita periksa, ternyata ada tegangan atau arus masuk di regulator, dan elko tegangan tingginya di regulator memperoleh tegangan sebesar 330 volt, dan regulatornya pun bekerja dengan baik. Cuma karena ada faktor di regulator output yang bermasalah, sehingga TV-nya tidak bisa start. Dalam artian lampu indikator juga tidak menyala. Setelah kita telusuri, ternyata tegangan B-nya 0 volt. Kadang muncul 2 volt, kadang 0 volt. Nah, sedangkan B-nya kita tahu sobat-sobat semua bahwa tegangan kerja FBT itu kurang lebih 110, 120. Kalau Panasonic ya 95. Nah, setelah kita pengecekan komponen, kita temukanlah transistor horizontal laut ini yang bocor atau short antara kolektor dengan basis
dengan kolektor dengan emitor. Sehingga tegangan menjadi nol. Dan setelah pergantian transistor ini, alhamdulillah TV-nya kembali normal. Jadi sobat-sobat semua, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, utamanya bagi para tuser pemula. Saya dari Maspur Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.